Sebagai mahasiswa baru tanpa kenalan, mencari kos-kosan adalah hal yang susah. Untungnya, zaman sudah canggih. Kita bisa pesan lewat aplikasi. Setelah perjalanan jauh yang melelahkan, aku akhirnya menemukan kosan pesananku, meski sudah larut malam. Pertimbanganku memilih kosan ini adalah harganya yang murah, meskipun jauh dari kampus. Karena sudah capek, tanpa pikir panjang, aku menekan bel berkali-kali. Seorang wanita kemudian membuka pintu. Aku mencium bau parfum melati. Agak aneh memang, tapi senyuman wanita itu sedikit banyak membuatku yakin bahwa dia adalah tante kos yang ramah. Mungkin memang salahku yang datang terlalu larut. Tante kos akhirnya menemuiku dengan pakaian tidurnya. Aku jadi deg-degan berjalan di belakangnya. Pakaian itu membuat aku ngilu. Apalagi potongan dadanya yang turun membuat aku berkeringat dingin. Ternyata tante kosku ini orangnya supel. Baru sebentar ketemu sudah akrab dan berani menggodaku masalah pacar. Bahasa tubuhnya saat memberiku kunci kamar tambah membuat pikiranku tidak karuan. Setelah menerima kunci, aku kemudian masuk ke kamarku. Tapi aku tidak bisa beristirahat. Aku terbayang-bayang oleh tante kosku yang supel itu. Wajahnya cantik, bodinya bagus, dan aku jadi ngilu mengingatnya. Caranya berjalan itu loh, aku jadi berhubung besok aku berangkat pagi, aku akan tidur sajalah. Pagi-pagi sekali aku harus berangkat ke kampus. Mahasiswa baru sepertiku harus sampai di kampus jam 5:30. Aku keluar dari kamar kosku dengan suasana yang masih sangat sepi. Barangkali memang penghuni kos yang lain belum bangun. Mungkin juga tante kosku masih tidur karena semalam aku datang larut. Pagi ini adalah hari pertamaku mengikuti orientasi mahasiswa. Kegiatan berlangsung seharian penuh. Baru setelah petang aku bisa pulang. Badanku capek sekali. Setelah setengah jam perjalanan, akhirnya aku sampai di kosan juga. Ternyata tante kosku sudah menungguku. Kali ini dia memakai kaos ketat dengan rok selutut. Pikiranku jadi nggak beres nih. Apalagi setelah melihatku sangat capek, tante kosku ini menawariku pijat. Ya mungkin dia bercanda sih, tapi aku tolak sajalah. Akhirnya aku pun masuk ke kamar dan berusaha untuk istirahat. Tapi mataku tidak bisa tertutup. Bayangan wajah tante kos kian menggoda. Tiba-tiba seperti ada yang mengetuk pintu kamarku. Meskipun aku ingat pesan tante kos agar tidak membuka pintu jika ada suara. Tapi aku penasaran, siapa yang mengetuk pintuku malam-malam?
Kemudian aku membuka pintu kamarku. Tidak ada seorang pun, dan kondisi kosan pun sangat sepi. Tiba-tiba pikiran kotorku muncul, mengintip kamar tante kos. Pelan-pelan aku menuju kamarnya. Setelah gagang pintuku pegang, ternyata tidak terkunci. Aku berusaha membukanya pelan-pelan. Dan, aduh, aku melihat tante dari belakang. Wow, sungguh menggoda. Tak puas mengintip, aku mulai masuk ke dalam. Aku sadar bahwa ini keliru, tapi bagaimana lagi ya? Aku berusaha tidak mengagetkan tante. Kemudian aku panggil namanya. Tante pun menoleh dan terlihat wajahnya, wajahnya sangat seram, seperti setan. Aku sangat kaget. Ternyata tante kosku adalah setan yang sangat menakutkan. Aduh, dia bisa terbang dan sudah melayang di depanku. Sepertinya habis sudah riwayatku kali ini. Dia mengatakan bahwa aku salah karena melanggar pantangan membuka pintu kamarku malam-malam. Dan dia sangat marah. Aduh, aku pingsan. Aduh, kepalaku sangat pusing. Ternyata banyak orang di sekelilingku dan hari pun sudah pagi. Akhirnya aku ditolong oleh mereka. Seingatku, aku pingsan di kosan tadi malam karena melihat hantu tante kos. Namun warga menjelaskan bahwa ternyata aku pingsan di TKP pembunuhan seminggu yang lalu. Seorang tante kos digorok lehernya dengan kejam. Jadi selama ini aku menginap di... Tidak!